Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Shalom. Selamat berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan semua? Masih kurang semangat ya, masih belum ngumpul. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Rekan-rekan mahasiswa apa kabar? Baik. Oke. Untuk menghangatkan sebelum kita memulai Maranatha Fellowship hari ini, saya ingin mengajak atau mengundang Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa untuk bisa saling bersapa kiri kanannya, mengucapkan apa kabar, semoga Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang kami lakukan depan. Selamat pagi, apa kabar Mas Gede, sehat? Sehat. Mantap. Sudah ya, sudah lumayan agak hangat nih. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kita akan masuk ke ibadah sebentar lagi. Sebelumnya kita akan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh bisa dimulai. Ayat nats atau ayat pembimbing kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mari sivitas sekalian untuk bangkit berdiri. Kita masuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pujilah Tuhan. Amin. Kita akan meresponnya dengan mengangkat satu buah pujian dengan berjudul Bejana.
Sungguh luar biasa kasih Kristus untuk kita semua. Untuk itu kita akan masuk dalam doa syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Kami sangat mengucap syukur untuk setiap hari yang Kau boleh berikan kepada kami. Sehingga oleh kebaikan-Mu, Kau boleh pimpin hati kami, Kau boleh pimpin langkah kami. Hingga kami boleh bersekutu ini. Mengikuti ibadah Maranatha Fellowship kali ini. Kami ingin berdoa dan ibadah, karena Kau boleh berikan kelancaran dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Karena kami rindu untuk memuliakan nama-Mu, kami rindu untuk bersatu hati, mengucap syukur padamu. Sekali lagi terima kasih untuk setiap nafas kehidupan, setiap berkat yang Kau boleh limpahkan kepada kami ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur untuk itu semua. Terima kasih ya Bapak. Amin. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Ibadah kita kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suryaman. Beliau saat ini melayani di GKI Kebonjati. Untuk tema hari ini yaitu Jesus Inside. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat kembali satu buah pujian dari NKB 022 dengan judul Ku Ingin Berperangai. Suryaman untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian.
Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami bisa kembali bersekutu dalam fellowship Maranatha. Tuhan kiranya juga hadir bersama dengan kami melalui kuasa Roh Kudus sehingga apa yang kami lakukan di saat ini, yaitu membaca dan merenungkan firman-Mu berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, tolonglah kami agar Roh Kudus juga senantiasa memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan terlebih lagi menjadikan kami pelaku-pelaku firman dalam keseharian kami. Supaya keberadaan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam diri kami nampak dan dapat dilihat, serta orang-orang di sekitar kami pun dapat mengenal Kristus melalui keberadaan kami. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami memohon. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan buat kita semua. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan melimpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, teman-teman mahasiswa yang dikasih Tuhan, tema kita Jesus Inside. Suatu hari saya diundang ke salah satu gereja GKI di Jakarta dan diberi fasilitas penginapan di salah satu hotel dekat gereja yang cukup terkenal hotelnya. Ya bisa dikatakan bintang 4 atau bintang 5 lah ya. Nah saya datang karena pakai transportasi umum. Waktu itu saya masih tugas di Banjar, jadi naik kereta dari Banjar, naik kereta turun di stasiun, dari stasiun naik ojek. Ya. Nah baju yang saya pakai kurang lebih seperti ini, yang sebelah sini ya. Jadi kostum saya kostum naik gunung, cuman nggak bawa tongkat aja, gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi pakai topi rindam, pakai jaket gitu ya, jaket gunung, sepatunya juga sepatu boot gunung. Nah, ketika pertama kali turun dari ojek gitu ya, ada 2 sapam di hotel itu. Mereka sedang ngobrol gitu ya, berbincang-bincang. Dan saya berusaha istilahnya ya pelan-pelan lah masuk karena tasnya juga berat gitu. Karena sekalian waktu itu ada kegiatan Bina Kader gitu ya. Sapam itu kedua-duanya ngelirik gitu ya. Tapi ngelirik gak enak gitu ya. Karena saya pakai bajunya seperti itu ya. Lalu masuk, buka pintu kaca gitu ya, masuk ke lobi hotel, itu salah satu sapam ngikutin. Ya. Ngikutin gitu ya. Nah, terus saya ke resepsionis, ada seorang perempuan di situ. Si sapam ini saya di sini, dia di situ. Dia gini. Ngeliatin saya di sana gitu ya. Gini posisinya gini, saya ingat persis bahasa tubuhnya gini gitu. Saya menginap di sini, saya bilang,
atas nama Suryaman. Ya, si resepsionis yang perempuan itu ngecek. Ya. Oh iya Pak, ini kamarnya. Saya naik ke kamar, naik lift gitu ya ke kamar. Nah, terus saya turun lagi. Karena nggak lama mobil dari gereja menjemput. Pakaian saya seperti itu. Jadi saya sudah ganti baju, sudah pakai baju pendeta plus kolar gitu ya. Si sapam yang tadi ngikutin, tiba-tiba selamat siang Pak, gitu ya. Yang tadinya menatap penuh curiga gitu ya, seolah-olah merendahkan dan meremehkan dengan tangan yang begini di meja resepsionis gitu ya. Tapi begitu saya keluar lift dengan baju seperti itu, dia selamat siang Pak. Gitu ya. Saya keluar pintu lobi, ada mobil datang, dibukain pintu mobilnya. Dibuka, silakan Pak masuk. Beda sekali sikapnya ketika saya pertama kali datang. Mereka menatap dengan curiga, bahkan dengan sinis gitu ya. Ini gembel dari mana gitu ya. Bawa gembolan segitu gede, bajunya nggak rapi, sepatunya kotor gitu ya. Pakai topi kayak kayak mang-mang beca gitu ya. Tapi begitu pakaian saya diganti, dirubah, sikapnya juga berubah. Nah, yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, seringkali kan orang mengatakan begini, jangan menilai orang dari pakaiannya. Itu kalau kita sudah kenal. Kalau kita belum kenal, yang pertama kali kita lihat apa? Tampilannya kan, pakaiannya kan. Tadi salah satu teman, siapa itu yang di belakang tuh, yang pakai baju? Tadi ada temannya masuk ya, Pak baju kamu norak banget sih, siapa tuh tadi? Itu kan kesan pertama kan, bajunya kok norak banget gitu ya. Jadi memang betul, jangan menilai orang dari pakaiannya, betul kalau kita sudah kenal. Tapi kalau kita belum kenal, pakaian kita itu mempengaruhi penilaian orang. Coba kalau kita masuk ke sebuah, ke kampus lah ya, pakai sendal jepit, kaos oblong, ada robeknya dikit gitu ya. Celananya juga rumbai-rumbai, pakai jeans tapi sobek-sobek. Ya. Udah gitu rambut berantakan, nggak sempat sisir, nggak sempat mandi gitu ya. Kesan orang yang melihat kita apa? Wah ini gelandangan dari mana gitu ya. Walaupun kita mahasiswa di sini, tapi orang kan melihatnya berbeda. Berbeda ketika kita memakai sebuah kemeja gitu ya, rapi, celana kain, sepatunya pantopel gitu ya. Orang akan melihatnya secara berbeda. Jadi memang ada yang mengatakan jangan menilai orang dari pakaiannya. Tapi pakaian kita, apa yang kita kenakan itu mempengaruhi pandangan orang, penilaian orang. Karena apa? Karena yang namanya pakaian itu adalah cermin dari jati diri seseorang. Seorang dokter, kalau dia pakai baju dari teknik sipil atau seorang montir, dokter pakai baju montir, terus memeriksa pasien. Kira-kira pasiennya ragu nggak? Ini dokter apa montir gitu ya? Ini dokter apa tukang bengkel? Jadi pakaian kita mencerminkan jati diri kita secara tidak langsung. Kalau orang mungkin sudah kenal kita, memang dia pakaiannya begitu gitu ya. Tapi kalau orang belum kenal kita, dia melihat, oh ini pakaian begini, wah ini jangan-jangan, pakaiannya nggak rapi nih, penampilannya urakan, jangan-jangan orangnya juga seperti itu gitu ya. Jadi pakaian mencerminkan jati diri seseorang. Nah, Rasul Paulus memberikan sebuah peumpamaan atau pengibaratan bahwa setiap yang kita kenakan itu mempengaruhi pandangan orang. Dalam Kolose 3 ayat 12, ya, di situ dikatakan bahwa jati diri kita, kata Rasul Paulus, ya, jati diri kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang dikuduskan Allah, dan orang-orang yang dikasih Allah. Karena jati diri kita adalah orang pilihan, orang yang dikuduskan, orang yang dikasihi, maka jati diri itu harus nampak dari apa yang kita kenakan.
Kalau saya seorang pendeta, maka orang akan mengenal saya sebagai seorang pendeta dari pakaian saya pertama kali. Kalau saya seorang dokter, gitu ya, orang akan melihat, oh jasnya putih, ya. Oh ini dokter. Gitu ya. Kalau orang bisa mengenal saya, ya, mengenal kita, misalkan, pertama-tama tentu dari apa yang dilihat. Jadi Rasul Paulus mengatakan, kita adalah orang pilihan. Kita dikuduskan Allah dan kita dikasihinya. Ini sebuah ungkapan yang menyadarkan kita bahwa sebetulnya kita itu ibarat rongsokan. Jadi barang bekas, barang gagal, barang gak kepake gitu ya, barang buangan. Tapi oleh seorang seniman yang luar biasa, seniman yang ulung, barang yang dianggap rongsok, sampah itu dipungut, dipilih, diambil, dibersihkan, didandani, lalu punya nilai jual yang tinggi, punya harganya. Kita manusia yang berdosa, yang dianggap sebagai produk gagal, yang semestinya dibuang, dibinasakan, dimusnahkan, tapi oleh Allah diambil, dipilih, dibersihkan, didandanin gitu ya, dipulihkan, dan punya nilai. Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah orang yang dipilih Allah, kamu yang dikuduskan Allah, dan sekarang kamu dikasih oleh Allah. Jadi Allah itu seperti sosok sang seniman ulung gitu ya, yang mengambil kita sebagai barang rongsok, lalu diubahnya, dan kemudian diberikan nilai, harga, kehormatan, kemuliaan. Nah karena kita adalah orang yang dipilih, orang yang diampuni gitu ya, orang yang juga dikasihi, maka jati diri kita itu harus nampak dari apa yang kita kenakan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan yang pertama adalah kenakanlah belas kasihan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Identitas kita sudah jelas, kita adalah orang yang dikuduskan, yang juga dipilih, dan yang juga dikasih Allah. Oleh karena itu identitas itu harus nampak dari apa yang kita kenakan. Yang pertama adalah belas kasihan. Belas kasihan dalam bahasa aslinya itu berarti simpatik. Simpatik itu artinya kepekaan pada situasi orang lain, dan juga memberikan dukungan agar orang lain itu menjadi lebih baik. Aduh, kasihannya dia belum makan. Kasihannya sepertinya dia kelaparan. Itu simpatik. Tapi bukan hanya berhenti pada rasa kasihan, tapi juga memberikan dukungan agar orang yang lapar itu kondisinya menjadi lebih baik. Kenakanlah belas kasihan yang pertama. Yang kedua, tidak hanya berhenti pada yang namanya belas kasihan. Belas kasihan itu harus terjadi, harus terwujud dalam sebuah aksi, tindakan, perbuatan. Jadi merasa kasihan aja nggak cukup. Harus ada aksi yang mengikuti rasa simpatik atau rasa kasihan itu. Aduh lapar, aduh kasihannya dia lapar. Kasihannya dia belum makan, kita belikan makan, kita kasihkan, itu kemurahan. Berbelas kasih, terus yang kedua, kemurahan. Ada aksi, ada perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, karena kamu adalah orang yang dikuduskan, orang yang dipilih oleh Allah, yang dikasih oleh Allah, maka kenakanlah yang namanya kerendahan hati. Mengutamakan orang lain bukan diri sendiri. Kerendahan hati itu lawan dari dosa yang paling dibenci oleh Tuhan, yaitu kesombongan. Jadi lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan. Iblis jatuh ya, karena kesombongan. Manusia jatuh karena kesombongan. Manusia hancur, terpuruk karena kesombongan. Dan obat dari kesombongan itu adalah kerendahan hati. Lawan dari kesombongan itu adalah kerendahan hati. Artinya kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri saya. Menganggap orang lain lebih baik daripada diri saya.
Jadi kenakanlah kerendahan hati. Dan yang selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, karena kamu adalah orang yang dipilih, dikuduskan, dan dikasihinya, maka kenakanlah kelemah lembutan. Lemah lembut itu artinya menyadari kekuatan, namun mampu mengendalikannya. Saya bisa mengangkat barbel, Bapak Ibu, 20 kilo. Ya. Tapi kalau kekuatan saya dalam mengangkat barbel 20 kilo itu digunakan ketika saya memegang telur, kira-kira pecah atau enggak? Pecah dong. Saya angkat tuh 20 kilo dengan sekuat tenaga. Genggamannya juga pasti kencang. Tapi ketika cara saya memegang barbel disamakan dengan cara saya memegang telur, telur itu pecah. Jadi kelemah lembutan adalah saya tahu saya mampu mengangkat barbel 20 kilo, tapi ketika saya memegang telur, saya tidak akan menggunakan tenaga untuk mengangkat 20 kilo. Itu kelemah lembutan. Saya tahu saya kuat, tapi saya tidak melawan. Sama seperti Yesus, Yesus itu kan orang sosok yang berkuasa. Malaikat bisa diperintah sama dia. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang berdosa, orang yang marah, apakah Yesus memerintahkan malaikat untuk melawan mereka? Tidak. Karena Yesus lemah lembut. Dia tahu dia berkuasa, tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk melawan manusia yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kelemah lembutan artinya saya kuat, saya mampu, saya bisa, tapi saya bisa mengendalikan kekuatan saya, bisa mengendalikan kekuasaan saya. Lalu Rasul Paulus mengatakan, karena kamu adalah orang pilihan, dikuduskan dan dikasih oleh Allah, maka kenakanlah kesabaran. Sabar itu ada dua pengertian. Sabar soal waktu, ya, artinya menunggu waktu. Nanti sekarang misalkan jam 11 gitu ya, jam 12 nanti makan siang kita nunggu 1 jam, itu sabar gitu ya. Soal waktu. Tapi juga ada sabar dalam arti kita punya daya tahan, punya ketahanan dalam menghadapi sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Kesabaran dalam teks yang disampaikan oleh Rasul Paulus artinya tabah, sabar yang kedua. Punya daya tahan terhadap kelakuan orang lain yang menyebalkan. Atau juga selain punya daya tahan terhadap kelakuan orang lain yang menyebalkan, di satu sisi ketabahan itu diwujudkan dengan memberikan dukungan, semangat. Ini orang nyebelin gitu ya. Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang yang nyebelin dan ngejengkelin? Terus kita pernah terpancing atau hampir terpancing untuk emosi. Gitu ya. Kalau kita bisa menahan diri gitu ya, wah ini orang nih udah keterlaluan nih, tapi kita masih bisa bertahan. Itu artinya kita tabah, kita bersabar. Tapi di satu sisi bukan hanya kita bertahan dengan tingkah lakunya, tapi kita juga memberikan dukungan kepada dia. Ya memang dia menyebalkan, tapi ya saya tahu dia punya masalah, ya saya akan tolong dia. Dia memang orangnya nyebelin, ngeselin, tapi ya karena mungkin dia lagi punya persoalan, lagi punya pergumulan, ya saya akan bantu dia. Itu tabah. Nah, Rasul Paulus juga selanjutnya mengatakan bahwa ketika kamu punya jati diri sebagai orang yang dipilih Allah, orang yang dikuduskan oleh Allah, dan orang yang dikasih oleh Allah, maka kamu harus punya sikap mengampuni. Kenakanlah pengampunan. Pengampunan itu punya 3 arti. Yang pertama, tidak mengungkit-ungkit. Jadi kalau mengungkit-ungkit itu kan, dulu juga kamu begitu gitu ya. Waktu itu juga kamu melakukan dosa yang sama, melakukan kesalahan yang sama, itu mengungkit-ungkit. Dan bisa jadi mengungkit-ungkit itu jadi mempermalukan orang yang pernah kita ampuni. Karena diungkit-ungkit. Yang kedua, tidak mengingat-ingat. Mungkin dia tidak mengungkit-ungkit, tidak ngomong kepada orang yang sudah diampuni. Tapi diingat terus, wah si ini mah dulu pernah lah nipu saya gitu ya. Wah si ini mah dulu pernah bohong sama saya, diingat-ingat kesalahannya. Dan yang terakhir, tidak menceritakan pada orang lain.
Suatu hari ada dua orang jemaat berkonflik gitu ya. Bahkan dua orang penatua berkonflik. Terus kita kaget karena salah satu penatua itu mengundurkan diri. Banyak orang yang nanya, masalahnya apa sih? Masalahnya apa sih? Nah, saya salutnya orang yang mengundurkan diri mengatakan, kalian nggak perlu tahu masalahnya. Yang penting saya sekarang sudah mundur, saya nggak akan cerita apa masalahnya. Itu adalah wujud pengampunan yang ketiga, tidak menceritakan kesalahan orang lain atau dosa orang lain kepada yang lain. Jadi mengampuni itu tidak mengungkit-ungkit, tidak mengingat-ingat, dan tidak menceritakan masalahnya kepada orang lain. Karena apa? Karena jadi gosip nantinya. Nanti si A cerita ke si B, jangan bilang-bilang ya. Si B bilang ke si C, jangan bilang-bilang ya, tahu dari saya ya. Si C bilang ke si D, ini juga dari si B, jangan bilang-bilang dari sana. Terus sampai si Z gitu ya. Akhirnya semua orang jadi tahu kesalahannya apa, masalahnya apa, dosanya apa. Dan orang yang bersalah, yang sudah kita ampuni itu malah jadi bahan pergunjingan. Kan kasihan. Ketika kita menjadi orang yang dipilih, orang yang dikuduskan, dan orang yang dikasih Allah, maka kenakanlah pengampunan. Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 14 mengatakan, dan di atas semuanya itu, di atas belas kasihan, di atas kemurahan, di atas kerendahan hati, di atas kelemah lembutan, di atas kesabaran, dan di atas pengampunan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Orang zaman dulu, zaman Yesus kan bajunya lapis-lapis tuh ya. Ada lapisan pertama misalkan sebagai baju dalam, terus ada jubah, ada lapisan yang kedua yang sama juga gitu ya. Dan semuanya itu diikat. Jadi lebih rapih. Jadi kenakanlah belas kasih jubah yang pertama. Kenakanlah kemurahan jubah yang kedua. Kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan, kenakanlah kesabaran dan pengampunan. Jubahnya berlapis-lapis. Pakaiannya berlapis-lapis. Dan ketika semua jubah itu sudah dipakai, baju itu sudah dipakai, ikatlah gitu ya, menjadi satu dengan kasih. Karena kasih itu memudahkan segala sesuatu. Ketika kita mengasihi seorang, kita mudah berbelas kasihan. Ketika kita mengasihi seorang, kita mudah bermurah hati, berbuat baik. Ketika kita mengasihi orang, kita mudah merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Ketika kita mengasihi orang, mencintai orang, kita mudah lemah lembut. Ketika kita mencintai orang, mengasihi orang, kita gampang bersabar. Ketika kita mencintai seseorang, mengasihi orang, kita mudah mengampuni. Ya kan? Jadi dasarnya adalah cinta, kasih, dan cinta atau kasih itu mengikat semuanya. Lalu kemudian dalam Kolose 3 ayat 15 Rasul Paulus mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kata memerintah ini juga punya arti mengarahkan, mengendalikan. Ketika Yesus ada di dalam diri kita, Jesus inside, maka kita mempersilakan Yesus, mempersilakan Roh Kudus untuk menjadi nahkoda dalam hidup kita. Dialah yang mengarahkan hidup kita, dialah yang mengendalikan hidup kita. Bukan ego kita, bukan keinginan kita, bukan nafsu kita. Dan ketika kita menyerahkan nahkoda kehidupan kita kepada Kristus, Dia akan membawa kita kepada damai sejahtera. Kalau kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan, rencana Tuhan berakhir dengan damai sejahtera, berakhir dengan sukacita, maka kita juga harus mempercayakan Kristus memimpin hidup kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kristus Yesus yang utama dalam pikiran dan juga dalam hati kita. Supaya Ia mengarahkan, supaya Ia mengendalikan, dan Ia menjadi pemimpin nahkoda dalam hidup kita.
Lalu Rasul Paulus juga mengatakan, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan melimpahnya di antara kamu. Yesus sudah menjadi nahkoda saya, nahkoda kita. Dia yang memerintah, dia yang mengarahkan, dia yang mengendalikan. Maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita perbuat, itu selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Kristus. Jadi hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan melimpahnya di antara kamu. Setiap pikiran, perkataan, perbuatan, selaras, searah, satu tujuan dengan kehendak Kristus, dengan kehendak Tuhan. Kalau Yesus ada di dalam diri kita, Jesus inside. Jadi bila Yesus di dalamku, maka segala sesuatu harus mengarah dan tertuju kepada Dia. Kolose 3 ayat 17, lakukanlah semuanya itu. Apa? Lakukanlah semuanya itu apa? Gitu ya. Belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita adalah orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah dikasihi oleh Dia. Oleh Yesus Kristus dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita menganggap bahwa Yesus ada di dalam diriku, Jesus inside, apakah itu nampak dari apa yang kita kenakan? Apakah ada belas kasih? Apakah ada kemurahan? Apakah ada kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan? Kalau tidak ada, jangan-jangan bukan Jesus inside. Tapi mungkin devil inside, Satan inside, dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan penampilan kita, dalam arti kutip ya, bukan soal baju. Tapi penampilan kita atau tampilan kita adalah kesan pertama bagi orang lain untuk melihat dan mengenal Yesus Kristus. Kalau saudara, Bapak Ibu sekalian, adalah sivitas universitas Kristen, ada kata Kristennya itu, Kristen Maranatha. Apakah Kristen itu nampak dalam apa yang kita kenakan, dalam perilaku, tutur kata, perbuatan, dalam bagaimana kita rapat, bagaimana kita diskusi, bagaimana kita memutuskan sebuah kebijakan. Kalau tampilan kita tidak memberikan kesan yang baik, orang tidak akan tertarik dan orang tidak akan yakin bahwa di dalamnya ada Yesus, di dalamnya ada Roh Kudus. Jadi penampilan kita sesederhana apapun itu mencerminkan dan menggambarkan Kristus. Hidupmu adalah kitab yang terbuka. Hidupmu adalah cerminan dari Kristus. Dan orang melihat Kristus dari kita. Orang melihat Kristus dari bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpikir, bagaimana bertingkah laku, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita beraktivitas sehari-hari. Oleh karena itu ketika kita mengatakan Jesus inside, maka apa yang kita kenakan tadi, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan harus nampak dan nyata. Dan dari semuanya itu ikatlah dengan cinta kasih. Karena cinta memudahkan segalanya. Tanpa cinta masalah kecil jadi besar. Tanpa cinta hal sepele jadi keributan, bahkan jadi sumber permusuhan. Tapi ketika ada cinta, masalah sebesar apapun bisa ketemu solusinya. Karena cinta, perselisihan selebar apapun bisa dipertemukan kembali dan bisa dipulihkan. Jesus inside, maka kita harus mengenakan apa yang Yesus kenakan dalam kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan masuk di dalam diskusi interaktif. Bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa, apakah ada hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Pendeta saat ini? Boleh angkat tangan ya.
Mungkin dari sebelah kanan saya. Oke. Puji Tuhan nggak ada ya. Dari sebelah kiri. Oke, tidak ada. Baiklah, kalau jika tidak ada, izinkan saya Pak, izin merespon juga. Waduh, jadi nanya. Udah seneng gak ada yang nanya. Saya izin merespon Ya. seperti ini Bapak. Terima kasih banyak sebelumnya karena hari ini kita semua juga boleh diingatkan terkait pakaian yang seharusnya kita punya. Ada satu kalimat yang tadi tertanam sekali di kepala saya terkait cinta memudahkan segalanya gitu. Saya ingin juga Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin bisa sama seperti saya, tanyakan dalam hati kita masing-masing apakah kita sudah mencintai pekerjaan kita, apakah kita sudah mencintai Maranatha, atau seperti apa. Mudah-mudahan ke depannya dengan Bapak Ibu bisa hadir di Maranatha Fellowship hari ini, kita bisa memberikan cinta untuk Maranatha dan Civitas Akademika. Terima kasih Pak Pendeta. Untuk singer saya undang kembali ke depan, Pak Pendeta boleh kembali ke tempat. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, izinkan kami, tim pelayan pada hari ini, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin yang belum kenal, kami dari Perpustakaan Maranatha yang melayani pada hari ini ingin menyampaikan satu buah pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku, tapi kami pun ingin mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang bagi yang tahu lagunya bisa bernyanyi bersama kami di sini. Mari kita mengangkat satu buah pujian Pribadi yang Mengenal Hatiku. Sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai panah gersang nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hidup sayang haus, aliran sungaimu, hatiku tak tahan
Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan para rekan mahasiswa. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami dapat mengikuti Maranatha Fellowship, dan juga biarlah firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan, dan Yesus tetap di dalam kami sehingga kami dapat menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk pelayan firman Pendeta Suryaman. Kau juga yang berkati kehidupannya terutama untuk pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga Maranatha yang menderita kelemahan tubuh ataupun kesehatannya kurang baik, sakit. Tuhan juga yang pulihkan mereka. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berbahagia mengucap syukur untuk warga Maranatha yang berulang tahun, khususnya pada minggu ini. Tuhan yang telah tambahkan usia kepada mereka. Tuhan, kami juga berbahagia, bersuka cita untuk para mahasiswa yang baru saja lulus telah menyelesaikan studinya di Universitas Kristen Maranatha ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka dalam langkah selanjutnya, baik untuk mencari pekerjaan ataupun bahkan membuka pekerjaan baru, ataupun untuk yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa yang saat ini juga sedang mengambil semester antara untuk kegiatan kuliah dan juga untuk para dosennya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk para mahasiswa yang baru yang telah mendaftar di tempat ini, dan juga penerimaan mahasiswa yang masih berlangsung. Dan juga kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diadakan seperti Maranatha Fest untuk membantu para mahasiswa baru belajar di tempat ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden, para menteri, kepala daerah, dan juga sampai kepada ketua RT RW, mereka dapat melakukan segala tugas tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Kami juga berdoa untuk pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada bulan November nanti. Untuk para pemilih dan juga calon-calon kepala daerah yang akan dipilih, dan biarlah nanti hasilnya orang-orang yang terbaik yang dapat terpilih dan
semuanya yang takut akan Tuhan saja. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hayuman di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di Studio Seraphim GBM Lantai 1. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program cell group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP Lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Maranatha Fellowship pada tanggal 2 Agustus 2024, kami juga mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa menghadiri Maranatha Fellowship minggu depan dengan pelayan firman Bapak Pendeta Cliff Edward Kasakean. Beliau adalah pendeta dari GKP Dayakolot. Untuk temanya manusia dan pengujian diri. Kami pun ingin mengundang Bapak, Ibu, staf, dan dosen yang mungkin terpanggil untuk bisa mengikuti retreat pegawai UKM. Mungkin bisa men-scan barcode. Saya akan berikan waktu bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum mendapatkan informasi terkait ada kegiatan retreat yang akan diadakan di awal bulan depan. Kami pun ingin menginformasikan baik Bapak Ibu, staf atau adik-adik mahasiswa yang rindu atau terpanggil untuk melayani dapat juga men-scan barcode yang tertera di belakang saya ini. Saya akan berikan juga kembali waktunya. Dan tak lupa juga saya menghimbau untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk dapat mengisi link evaluasi untuk kemajuan Maranatha Fellowship Universitas Kristen Maranatha ke depannya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Silakan untuk bisa memberikan link evaluasinya.
Sebelum kita menutup kegiatan kita dengan doa pengutusan dan berkat, saya mengundang Bapak Ibu, rekan-rekan adik-adik mahasiswa untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu buah pujian dari PKJ 129, Kau Perkasaku Lemah. Kau perkasaku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Bapak Pendeta untuk menyampaikan doa pengutusan dan berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk fellowship Maranatha pada siang hari ini, dan kiranya Roh Kudus terus memampukan kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, agar keberadaan Yesus di dalam diri kami bisa nampak dan bisa dilihat, bahkan bisa menarik bagi banyak orang, supaya orang-orang di sekitar kami pun semakin mengenal Yesus, semakin percaya kepada Yesus melalui setiap kehadiran kami, melalui setiap tutur kata dan perbuatan kami. Tuhan, kiranya firman-Mu terus membekali kami, dan kiranya berkat-Mu juga terus menyertai kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 Waktu yang selesai, Bapak Ibu boleh
boleh duduk dan mengambil sikap saat teduh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perkasa